Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dunia Mas Amba dengan NIM D1C023011. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Teknologi Hidrokoloid dan Emulsi dengan judul studi kasus susu kedelai dan krim kopi bubuk dengan dosen mampu Ibu Bella Dwi Pasca, STP MSI. Baiklah, selanjutnya itu adalah latar belakang. Emulsi adalah campuran minyak dan air dalam bentuk droplet kecil. Emulsi minyak dalam air adalah minyak terdispersi dalam air. Emulsi minyak dalam air adalah minyak terdispersi dalam air. Stabilitas emulsi dipengaruhi ukuran droplet dan homogenisasi. Susu kedelai merupakan emulsi oil in water. Protein kedelai berfungsi sebagai emulgator alami. Stabilitas dipengaruhi homogenisasi dan pH. Kemudian, krim kopi bubuk merupakan emulsi kering hasil spray drying. Lemak dienkapsulasi agar stabil selama penyimpanan. Produk harus mudah larut saat direhidrasi dengan air panas. Susu kedelai termasuk emulsi dengan protein sebagai emulgator alami. Ketika protein tidak stabil, sistem emulsi akan rusak dan menyebabkan tekstur menjadi kasar. Selanjutnya, kita masuk pada studi kasus yang pertama, yaitu susu kedelai berpasir. Permasalahan produknya. Untuk gejalanya, tekstur kasar dan berpasir, terjadi endapan setelah penyimpanan, produk tampak tidak homogen. Untuk penyebab umumnya, ketidakstabilan protein kedelai, droplet lemak mudah terbuang, terjadinya flokulasi dan sedimentasi. Baiklah, selanjutnya itu ada analisis penyebabnya. Yang pertama, homogenisasi kurang optimal. Ukuran droplet lebih besar dari 2 mikrometer, lebih mudah mengalami cramming dan koalesensi. Yang kedua, flokulasi protein, pH mendekati titik isoelektrik protein kedelai menyebabkan penggumpalan. Yang ketiga, denaturasi protein, pemanasan lebih menurunkan kemampuan emulsifikasi. Yang keempat, sedimentasi, partikel protein dan lemak mengendap selama penyimpanan. Akar utama masalah terdapat pada ukuran droplet yang besar dan ketidakstabilan protein. Kondisi tersebut menyebabkan emulsi pecah dan membentuk tekstur berpasir. Selanjutnya, solusi perbaikan. Untuk solusinya, homogenisasi 2 tahapan, 200/50 bar, target ukuran droplet 0,5 sampai 1 mikrometer. Kontrol pH di atas 6,5, hindari pemanasan lebih dari 95 derajat Celcius. Tambahkan stabilizer yaitu CMC dan santan gas. Kemudian untuk dampak perbaikannya, tekstur lebih halus, endapan berkurang, dan emulsi lebih stabil. Perbaikan yang dilakukan dengan memperkecil ukuran droplet dan menjaga stabilitas protein agar fase minyak tetap terdispersi secara merata. Baiklah, selanjutnya yaitu untuk studi kasus yang kedua, yaitu krim kopi tidak larut. Gejalanya, yang pertama, bubuk menggumpal saat diseduh. Yang kedua, muncul endapan dalam air panas. Yang ketiga, produk tidak larut sempurna. Untuk penyebab awalnya, yang pertama, rehidrasi emulsi kering tidak optimal. Yang kedua, lemak tidak terenkapsulasi dengan baik. Jadi, krim kopi bubuk dibuat dari emulsi cair yang dikeringkan menggunakan spray drying. Jika struktur bubuk rusak, maka bubuk akan sulit larut kembali saat dicampur air panas. Selanjutnya, analisis rehidrasi dan enkapsulasi. Yang pertama, kegagalan enkapsulasi lemak. Lapisan pelindung lemak rusak selama
spray drying. Yang kedua, kristalisasi lemak. Lemak mengkristal dan sulit terdispersi saat rehidrasi. Yang ketiga, wettability rendah. Bubuk sulit menyerap air. Yang keempat, struktur partikel tidak stabil. Partikel terlalu padat atau terlalu berpori. Kegagalan enkapsulasi menyebabkan lemak terekspos di permukaan bubuk sehingga terbentuk gumpalan dan endapan saat diseduh. Kemudian perbaikan krim kopi bubuk. Solusinya, yang pertama, gunakan maltodextrin dan gam Arab sebagai matriks enkapsulasi. Yang kedua, tambahkan sodium caseinat sebagai emulgator. Yang ketiga, optimalkan suhu spray drying. Inlet 180-200 derajat Celcius, outlet 80-90 derajat Celcius. Yang keempat, tingkatkan stabilitas emulsi sebagai pengeringan. Kemudian untuk hasil yang diharapkan, bubuk cepat larut, lemak tetap terenkapsulasi, rehidrasi lebih baik. Keberhasilan rehidrasi dipengaruhi oleh kualitas enkapsulasi lemak dan kondisi spray drying yang tepat. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kedua kasus disebabkan oleh ketidakstabilan emulsi. Ukuran droplet mempengaruhi stabilitas produk. Homogenisasi penting pada susu kedelai. Spray drying mempengaruhi kualitas krim kopi bubuk. Emulgator dan stabilizer membantu menjaga kestabilan sistem. Kontrol proses pengolahan dan stabilitas emulsi menjadi faktor utama dalam menghasilkan produk pangan dengan tekstur yang baik dan stabil. Baiklah, sekian presentasi dari saya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.